Jadi kalau seandainya nih, eh, apa ya, Askal Noval ya, nah Aska Noval, saya bilang ke Aska Noval, Aska, saya mau buat sebuah proyek tambang batu bara di sini. Ya, saya mau buat nih tambang batu bara. Tolong dong kamu urus izin lingkungannya gitu ya. Nah, eh, sudah sudah diajarin belum ya, apa namanya, ritme izin lingkungan itu kita ngurus apa dulu, kemana dulu, penapisan gitu ya, penapisan dan lain-lain itu udah ya. Belum Pak. Oke, belum ya. Oke. Jadi kalau seandainya ini adalah Askal, saya mau bikin tambang batu bara gitu, tolong urus izinnya. Ini tambangnya belum dibuka ya, jangan tambangnya sudah dibuka. Jadi ini masih hutan ya, masih hutan belantara. Tapi udah disurvei nih, di bawah ini ada coal ya, ini SIM A gitu ya, SIM A, SIM B, SIM C, SIM D gitu ya. Nah, eh, si ini itu akan datang dulu nih, datang ke dinas lingkungan hidup, ya, dinas lingkungan hidup untuk melakukan penapisan, penapisan ya. Nah, penapisan ini untuk kita tuh dapat informasi apakah si kegiatan kita ini itu wajib AMDAL atau cukup UKL UPL atau SPPL saja. Nah, ini ada tiga nih ya. Nah, AMDAL ini yang paling berat, dia berdampak langsung, penting, signifikan, pokoknya dia tuh sangat merusak ya. Kalau UKL-UPL itu di bawahnya, industrinya itu moderat, menengah gitu ya. Nah, kalau SPPL itu surat pertanggungjawaban pengelolaan lingkungan lingkungan hidup gitu. Ini sederhana sekali, hanya bentuk form saja gitu. Nah, ini nih ada checklistnya nih ya. Nah, ini nih ada checklistnya. Apakah dia berseberangan, berbatasan dengan apa namanya, pantai, apakah dia berdampak terhadap lingkungan, dia berdampak terhadap badan air, dia berada tempat ini nanti di checklist nih, checklist. Kalau seandainya setelah di checklist dia berdampak penting dan signifikan, ya dia wajib AMDAL. Ya, kalau dia menengah dia akan UKL UPL. Kalau ternyata ini ya dampaknya itu hanya debu-debu sedikit lah gitu ya. Nah, dia hanya cukup SPPL saja. Ya. Nah, anggaplah tambang ini setelah ditapis dia wajib AMDAL. Ya. Oh, dia wajib untuk mengurus AMDAL nih. Oke, si Zofa tadi itu ya, siapa itu? Lupa saya. Nah, setelah itu yang pertama dia lakukan setelah dia komunikasi lagi dengan lingkungan hidup, oke Pak, kami wajib AMDAL nih Pak. Ya, si Zofa akhirnya harus membuat sebuah dokumen yang namanya KA ANDAL. KA ANDAL ini mempunyai informasi terkait dengan aspek lingkungan, dampak lingkungan ya, air, tanah, udara, biota ya, flora ya, di sini biota, fauna ya, itu flora gitu ya. Setelah itu apalagi ekonomi, setelah itu sosial budaya gitu ya. Setelah itu apalagi banyak hal, semuanya. Jadi semua aspek. Nah, jadi si Zofa tadi sebagai orang yang ditugaskan untuk membuat dokumen AMDAL, orang yang ditugaskan untuk membuat itu disebut dengan pemrakarsa ya. Nah, pemrakarsa. Nah, pemrakarsa ya. Nanti kita akan bicara syarat menjadi pemrakarsa ini apa saja gitu. Jadi si Zoya tadi setelah dia apa namanya ditunjuk sebagai pemrakarsa, dia akan buat nih dokumen KA ANDAL. Nah, dari dokumen KA dia menginformasikan ya, KA ini sama seperti Sempro. Jadi nanti ketika penelitian dia mau ngapain gitu. Nah, jadi dokumen KA ini menginformasikan nanti ya, nanti dokumen yang akan dianalisis atau lingkungan yang akan dianalisis itu apa aja. Boleh jadi udara tidak termasuk karena tidak ada dampak terhadap udara, boleh jadi gitu ya, tergantung industrinya, tapi mustahil juga gitu.
Jadi di dokumen KA ini akan bicara soal, oh udara dianalisa, oh air dianalisa, ini dianalisa, ini dianalisa. Airnya di mana aja? Apakah dia ke badan sungai atau air tanah gitu ya? Atau air tanah atau ke sungai ya, atau danau gitu ya, atau kemana gitu. Nah, nanti akan didetail. Tapi di KA itu baru rencana, belum ada hasil, ya, belum ada hasil. Jadi belum ada, oh ini konsentrasinya berapa sih, tercemar atau tidak, gitu ya, belum ada, baru rencana. Jadi besok kami itu mau nganalisis A, B, C, D, F, G, gitu ya. Nah, setelah dokumen KA ini dibuat, maka si Zoya tadi itu lanjut untuk presentasi atau sidang KA. Sidang KA andal di Dinas Lingkungan Hidup. Nah, nanti akan ada tim penilai ya, tim penilai itu dari pakar ya, orang dinas, pakar dan lain sebagainya lah gitu. Ya. Nah, itu kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Nah, itu AMDAL ya, AMDAL dan UKLUPL gambarannya gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, kita akan bicara ya tentang wajah AMDAL. Ya. Wajah AMDAL ini ya disederhanakan seperti halnya kondisi lingkungan atau rona lingkungan hidup awal sebelum proyek itu dibuat gitu ya. Nah, lalu AMDAL ini ya adalah sebuah instrumen yang proaktif ya di dalam mencegah kerusakan lingkungan. Nah, lalu ada yang namanya proses penapisan. Nah, proses penapisan ini yang tadi saya jelaskan itu gitu ya. Apakah dia wajib AMDAL atau cukup UKLUPL atau cukup SPPL malah di bawahnya gitu ya. Lalu ada proses penilaian AMDAL. Nah, ini yang tadi saya bilang ada sidang KA AMDAL, sidang AMDAL. Nah, ya. Dan nanti ada laporan per 6 bulanan yang disebut dengan RKL-RPL. Itu adalah proses monitoring ya, monitoring lingkungan. Setelah itu ada etika dan moral AMDAL, nah, seperti itu. Nah, ini ada yang menarik ya, menarik sekali. Nah, AMDAL itu ya, itu ada di mana? Ada di konsep desain. Nah, kalau kita ya, nah project life cycle ini ya, nah ini ada banyak ya, ada banyak. Ada konsep desain, ini yang paling pertama ya, konsep desain, setelah itu desain, pembuatan konstruksi, commissioning, operasi dan monitoring ya, land use planning-nya gitu ya. Nah, ini akan muter-muter terus gitu ya. Nah, jadi AMDAL itu adalah bagian konsep desainnya. Jadi jangan kita buat dokumen itu ketika barang jadi gitu ya. Jadi jangan, udahlah hotelnya bangun dulu lah, santai aja lah. Ini proyeknya Gubernur Wakanda gitu ya di Provinsi X gitu ya, proyek Gubernur Wakanda yang mau bikin hotel gitu. Jadi udahlah punya gubernur ya, nggak akan ada yang berani ganggu lah. Kita jalan bangun dulu aja, nanti AMDALnya belakangan gitu. Nah itu banyak terjadi di negara Wakanda gitu ya, itu banyak terjadi di negara Wakanda. Bahkan di tempat saya itu ada sebuah hotel dan mall yang berdiri persis di atas sungai gitu. Jadi tidak ada lagi bibir sungainya, tidak ada lagi kita menjorok 30 meter, 100 meter, 50 meter dari bibir sungai untuk bikin bangunan, enggak, benar-benar di atas gitu ya. Itu sangat melanggar AMDAL gitu. Apalagi kalau ada pelatihan AMDAL yang dilakukan di atas mall atau hotel tersebut gitu. Nah, sebelahan ini hotel, sebelahnya mall gitu ya. Jadi kalau ada pelatihan AMDAL di sana gitu ya, dia bilang, oh AMDAL itu harus menjunjung tinggi etika lingkungan gitu. Tapi ya gimana kalian melakukan apa namanya diklat dan bicara soal etika lingkungan di atas bangunan yang tidak beretika gitu ya, tidak beretika terhadap lingkungan itu dan melanggar AMDAL gitu ya. Nah itu yang banyak terjadi di negara Wakanda gitu. Tapi syukur alhamdulillah di Indonesia sangat bagus, sangat rapi gitu ya, sangat baik gitu.
Saya dulu sebelum menjadi dosen sempat di konsultan lingkungan gitu ya. Jadi bikin dokumen AMDAL, bikin dokumen UKL UPL gitu. Nah, seperti itu. Eh, nah, AMDAL ini ya adalah sebuah instrumen pengelolaan lingkungan hidup. AMDAL itu ada di mana sih? AMDAL itu ada di studi kelayakan, ya. Jadi memang belum dimulai. Nah, rencana umum ya, kita bicara dari rencana umum dulu. Rencana umum ini ya itu adalah kajian yang sangat luas gitu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman tahu kan dokumen RT RW ya, rencana tata ruang wilayah gitu ya. Rencana tata ruang wilayah itu ya bisa seperti ini. Sebentar. Saya tambah dulu deh biar enak. Nah, kita bicara RT RW gitu ya. Kita bicara RT RW. Rencana tata ruang wilayah. Kalau seandainya saya adalah seorang gubernur di negara X. Nah, ini adalah provinsi saya nih, ya, provinsi X gitu ya. Nah, saya udah bilang, oh yang di sini ini adalah wilayah pendidikan. Ya. Di sini ini adalah wilayah jasa. Ini wilayah industri. Ini adalah wilayah pertambangan. Gitu ya. Nah, ini adalah tingkatan RT RW-nya. Nah, ini wilayah perkotaan. Nah, perkotaan jadi nggak boleh, ini pemerintahan gitu ya, pemerintahan. Jadi kantor gubernur dan lain sebagainya itu di sini gitu. Nah, ini adalah yang paling luar gini. Nah, ini rencana umum. Tata ruang. Ya. Nah, kalau seandainya saya mau bikin tambang di sini nih, kecil gini ya. Ini seolah-olah aja kecil, tapi ini misalnya 1000 hektar gitu ya. Nah, ini nih harus bikin AMDAL. AMDAL itu ada di sini. Nah, ini pendidikan. Kalau seandainya ada mau bikin sekolahan di sini, ya, ini harus bikin dokumen AMDAL. Jasa. Kalau seandainya di sini ada yang bikin hotel atau mau bikin taman bermain ya, seperti halnya Wisdom Park atau apalah gitu ya, Wisdom Park ya. Kalau orang Jogja mungkin tahu Wisdom Park gitu ya. Nah, di sini gitu ya. Nah, ini harus bikin dokumen AMDAL gitu ya. Nah, jadi AMDAL tuh ada di titik yang paling kecil sekali dari RT RW. Pak, saya tuh nggak mau bikin dokumen-dokumen AMDAL. Kalau seandainya di sini ada 1000 gedung yang luar biasa yang besar gitu ya, artinya akan ada 1000 dokumen AMDAL di sini. Ya, seperti itu gitu ya. Akan seperti itu. Pak, boleh nggak Pak, kalau seandainya semua ini, ya satu provinsi ini, saya bikin satu dokumen lingkungan saja, supaya nggak ada 1000 dokumen AMDAL. Bisa, namanya KLHS, dokumen KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis. KLS ini mah, KLHS ya. Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Nah, ada beberapa juga yang berani bikin KLHS, tapi ada beberapa yang enggak. Karena luas sekali ya. Kalau sekecil ini aja 1 miliar, dokumen KLHS tuh berapa duit gitu ya. Nah, itu yang di rencana umum gitu ya. Setelah itu dilakukan studi kelayakan. Misalnya mau bikin tambang di sini ya. Nah, setelah dihitung-hitung ya, FS-nya berapa nih? Feasibility study-nya. Menguntungkan atau tidak? Oh, ternyata menguntungkan ya. Secara FS dia menguntungkan, secara FS dia aman gitu ya. Setelah itu kalau ditambang batu baranya juga menguntungkan dan lain sebagainya. Oke, setelah kelayakan studi sudah ya, maka selanjutnya dibuatlah dokumen AMDAL. Nah, dokumen AMDAL tuh di sini nih. Gitu ya. Nah, setelah itu desain tapak ini kalau seandainya sama halnya dengan kalau teman-teman mau bikin gedung gitu ya, nah itu udah ada DED-nya, Detail Engineering Design. Nah, itu desain tapak. Kalau mau bikin tambang sudah ada rencana tambangnya gitu ya. Jadi mau dibuka di section mana gitu ya. Bulan pertama OB yang dikupas berapa banyak gitu ya. Nah, setelah itu desain rinci ya. Nah, itu desainnya lebih rinci lagi.
Setelah itu konstruksi ya, apa misalnya kalau mau ditambang ya sudah mulai buat mes karyawan, sudah mulai di mana tower line mau diletakkan, di mana mau dibikin workshopnya, di mana yang lain sebagainya gitu. Lalu tahap operasi, ISO ini berlaku untuk industri-industri yang mengeluarkan sesuatu. Ya bahkan kampus pun ada ISO-nya ya, ISO 14.000 berapa gitu ya, yang menginformasikan bahwa uh, pelayanan itu sangat baik dan akan selesai dalam waktu 1 kali 24 jam. Nah, ISO 14.000 berapa gitu, saya lupa ya. Nanti eco label gitu ya, ada green teknologi pemanfaatan, teknologi-teknologi yang ramah lingkungan. Saya itu ada audit lingkungan hidup gitu. Ya. Uh, Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Oke, Jason. Nah, ini adalah ya bagaimana ya apa namanya step-step dari kegiatan industri itu dilakukan. Ya, jadi kalau rencana umum ya, kalau kita masih rencana umum, keputusan untuk menolak proyeknya itu masih besar gitu ya. Jadi belum ada bangunan. Jadi, nah ini yang menarik ya. Yang menarik itu pada saat rencana umum ya, itu masyarakat harus diundang untuk audiensi gitu. Jadi kalau seandainya mana ya, ini adalah Pulau Pulau K, ini adalah Pulau K di negara Wakanda gitu ya. Ini Pulau K di negara Wakanda. Nah, negara Wakanda karena kemarin kalian nonton ya Infinity Wars ya, nah Endgame gitu ya. Nah, itu kan Wakanda itu kan porak-poranda diserang Thanos gitu ya. Nah, ibaratlah ini the capital city of Wakanda gitu ya. Nah, ini diserang Thanos gitu kan, yang Vision mati itu ya. Nah, maka hancurlah gitu ya, hancurlah the capital city of Wakanda. So ya, Wakanda need to change the capital city. Wakanda harus merubah mengganti atau menggeser ibu kotanya ya. Nah, jadi ibu kota digeserlah di sini ya. Nah, di sini di IKN, Ibu Kota Wakanda Nasional, IWN ya. Nah, Ibu Kota Wakanda Nasional gitu. Nusantara ya, Ibu Kota Wakanda Nusantara. Nah, ketika ini mau digeser ya, nah itu ya, ini kan rencana umum baru ya, rencana umum. Maka masyarakat yang ada di daerah IWN itu harus diajakin negosiasi, harus disampaikan bahwa oh, karena ibu kota sebelumnya itu hancur diserang Thanos, maka kami harus pindahkan dia ke IWN, Ibu Kota Wakanda Nusantara di sini gitu. Ya. Nah, tapi ya apa namanya? Si Black Panther ini itu agak sedikit ini ya, agak sedikit ini saya tidak mau bilang zolim lah ya, tapi ya gimana lah ya, nilai sendiri ya. Misalnya dia tidak mengajak masyarakat untuk berdialog, atau dokumen yang dibuat itu palsu gitu ya. Jadi dia bilang semua masyarakat menerima ya, padahal audiensi tidak pernah dilakukan gitu. Nah, sehingga ya, padahal fleksibilitas memodifikasi rencana atau menolak proyek itu tertinggi itu di rencana umum gitu ya. Jadi kalau seandainya sudah konstruksi atau operasi ya, proyek itu mau ditolak itu nggak akan bisa. Ya, karena apa? Karena investasi sudah masuk ya, uang sudah habis triliunan di sini ya. Nah, itulah sebabnya ya semua harus dilakukan secara fair gitu. Tapi karena kurang fair ya banyak yang di-cut gitu ya. Jadi kalau seandainya si siapa ya misalnya si Melisania Andriani ini mau mau melakukan sesuatu gitu ya, kalau ada orang-orang yang dianggap menghalangi, udahlah di skip aja lah gitu ya. Penting tujuan tercapai gitu ya, plus minus gitu. Nah, itu adalah gambaran bagaimana IWN yang menciderai hukum lingkungan gitu ya. Nah, nih penapisan ya. Nah, penapisan ini itu akan menginformasikan ya, dia itu sebuah proyek itu wajib AMDAL atau tidak, seperti itu ya.
Nah, ini nanti apa namanya biasanya di setiap dinas lingkungan hidup ada apa elemen pemerintahan tuh punya listnya gitu ya. Jadi nanti kita cek list-list itu gitu. Nah, batasan wajib AMDAL kalau dia menimbulkan dampak penting. Nah, apa saja dampak pentingnya? Itu nanti kita akan diskusikan itu. Nah, kalau dia tidak menimbulkan dampak penting, dia UKL UPL. Kalau lebih kecil lagi daripada UKL UPL, misalnya eh, pembangunan jalan di lorong rumah Yuda itu ya. Nah, itu SPPL gitu ya. Nah, karena dia tidak menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Ya paling debu-debu kecil sedikit lah gitu ya. Nah, itu sebenarnya harus punya dokumen SPPL gitu. Nah, penerapan wajib AMDAL itu tidak diatur secara general di seluruh Indonesia. Jadi wajib AMDAL itu diatur di daerah masing-masing ya. Di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 atau 2015 rumah makan dengan 40 kursi itu sudah wajib AMDAL. Nah ya. Jadi kalau rumah makan punya 40 kursi wajib punya dokumen AMDAL. Tapi kalau di Lampung ya, misalnya di Lampung ya rumah makan dengan 40 kursi jangankan dokumen AMDAL ya, ngurus izin lingkungan aja enggak gitu ya, sehingga buang limbahnya sembarangan gitu. Sehingga dengan buang limbah sembarangan drainasenya itu warna itu pada hitam-hitam nggak karu-karuan gitu ya. Nah, itu yang nggak saya temui. Kalau di Jepang saya belum ketemu drainase yang hitam-hitam gitu yang luar biasa. Nah, selanjutnya ya adalah UKL UPL gitu ya. Nah, UKL UPL ini itu berada pada taraf yang lebih tinggi daripada SPPL. Misalnya, saya mau buka bengkel gitu ya. Nah, itu wajib punya izin yang namanya UKL UPL gitu. Saya mau bikin rumah makan gitu ya, punya UKL UPL. Nah, di bawah 40 kursi. Nah, di Jakarta itu sangat ketat gitu ya. Jadi 40 kursi rumah makan itu sudah wajib AMDAL gitu ya. Kontrakan dengan 10 pintu itu wajib AMDAL gitu. Nah, dan lain sebagainya ya. Nah, itu diatur di daerah masing-masing seperti itu. Nah, yang akan menapis itu adalah dinas lingkungan hidup di daerah masing-masing. Saya punya pengalaman juga pernah ngurusin RKL-RPL sebuah tambang gitu ya. Sorry, bukan RKL. Saya pernah diminta untuk buat dokumen UKL-UPL tambang batubara gitu ya. Lalu luar biasa ya. Tambang batubara nggak AMDAL, tapi UKL-UPL gitu ya. Itu sangat mencurigakan gitu. Kok bisa ya hasil penapisan tambang batubara itu UKL-UPL gitu. Nah, sampai situ dulu yang bisa saya informasikan gitu ya. Jadi kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, monggo saja, silahkan. Nah, bicara soal aturan, bicara soal kebijakan, ini adalah hal yang sangat menarik gitu ya, karena si apa namanya Black Panther ya, temannya Black Panther itu di negara Wakanda, temannya Black Panther itu pernah punya pengalaman seperti ini. Jadi dia diminta untuk membuat dokumen lingkungan perusahaan batubara, 3 perusahaan tambang batubara, bayangkan ya, bayangkan. Waktu itu bukan dokumen tapi laporan 6 bulanannya itu RKL-RPL gitu ya. Jadi RKL-RPL-nya itu diminta untuk buat 3 perusahaan tambang batubara. Pada saat itu adalah musim pilkada, ya. Jadi mau pemilihan gubernur provinsi di Wakanda gitu. Jadi si pemrakarsa itu didatangi oleh, kalau di Indonesia itu mungkin setara kabak lah ya, kepala bagian ya. Nah, di Dinas Lingkungan Hidup di negara Wakanda. Nah, setelah didatangi, dia ngajak ketemu di hotel gitu kan.
Setelah ketemu di hotel, terus dibilang kayak gini, Pak, saya mendapatkan instruksi dari Pak. Kebetulan apa ya? Istilahnya sama ya, kepala dinas lah ya, seolah-olah kalau di Indonesia itu ya. Jadi Pak Kadis Wakanda gitu ya, bahwa Pak Kadis itu menginstruksikan bahwasannya nanti dokumen Bapak tidak usah dipresentasikan. Jadi nanti izin lingkungannya langsung keluar. Kita selesaikan di atas meja Pak Kadis saja. Nah, Pak Kadis minta tolong Pak, karena beliau sedang akan kampanye untuk, kebetulan waktu itu Bupati mencalonkan diri jadi gubernur. Jadi Pak Kadis minta bantuan, satu perusahaan itu diminta 40 juta rupiah gitu ya. Nah, jadi 3 perusahaan misalnya 120 juta. Dan itu harus cash ya, tidak mau ditransfer, tidak mau ini, itu diambil cash gitu. Itu negara Wakanda gitu ya. Karena kalau cash kan ketahuan aliran dananya gitu. Si Pemakarsa kan ya gimana gitu, ditekan gitu ya. Kalau nggak ngasih duitnya, izinnya nggak keluar. Sementara dia sudah kontrak dengan si perusahaan. Kalau izinnya nggak keluar, perusahaan yang nuntut, dia masuk penjara gitu ya. Nah, ini ada nih di trailernya apa namanya, Avengers Infinity Cheating gitu ya. Nah, di negara Wakanda gitu. Ya, kecurangan tiada henti ya. Nah, jadi akhirnya ya mau nggak mau kan akhirnya dia memberilah uang senilai yang diminta subuh-subuh di hotel gitu ya. Jadi ketemu di hotel, diminta cash, bread gitu. Setelah itu 2 hari kemudian benar suratnya sudah keluar tanpa harus sidang. Ya, nah jadi diceritain Pak Rio itu kan, apa namanya, sengaja. Ya, jadi kondisi-kondisi seperti itu ya, harapannya nanti ketika teman-teman sudah lulus gitu ya, udah jadi pejabat, udah jadi ini, yang di Wakanda itu nggak usah ditiru ya, yang di Wakanda itu nggak usah ditiru. Itu sebab mereka itu diserang Thanos ya, jadi karena kita nggak mau kita diserang Thanos gitu ya, jadi kita nggak usah yang seperti itu. Barusan juga ada di Wakanda yang tertangkap punya uang 1 triliun dan emas 51 kilogram gitu ya. Jadi kayak berat badannya siapa ya, berat badannya nih si 012 ya, Najwa Dwi Aulia nih, misalnya Pak, berat saya aja 50 kilo gitu ya, apalagi masih 51 kilo gitu. Nah itu seperti itu ya. Nah itu jangan ditiru gitu, kita nggak kekurangan orang pintar kayaknya ya. Hidupnya ya nggak usah lebih-lebih amat lah ya, lebih yang penting itu cukup gitu ya. Nah, kalau mau jajan seblak cukup ya, kalau mau ngekos cukup, kalau mau pergi ke kampus cukup gitu ya. Nanti ketika selesai lulus ya, mau beli mobil cukup, mau beli rumah cukup gitu ya, mau umroh cukup gitu. Yang penting itu cukup gitu ya, nggak usah lebih-lebih gitu ya. Saya kalau lebih-lebih kan mau beli mobil lebih-lebih ya, apa ya, nah, mau beli rumah lebih-lebih gitu ya. Yang penting itu cukup aja ya. Mudah-mudahan kita tuh selalu dicukupkan Allah ya, apa yang kita pengen itu cukup. Nah, termasuk kuliah ya, pada malam hari ini cukup lah ya. Nah gitu ya, nggak usah lebih-lebih ya, muntah nanti ya. Nah ini juga saya yakin nggak sampai 10% yang tapi enggak lah ya, ini saya yakin nggak sampai 10% yang tidak memperhatikan ya. Nah, jadi 90% lebihnya memperhatikan dengan baik ya. Setidaknya saya sudah apa namanya, mendeliver dengan keikhlasan penuh. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala untuk teman-teman yang apa namanya mendengarkan dengan baik, dan kepada saya yang juga menginformasikan dengan sepenuh hati. Terakhir, kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Mau nanya pengalaman-pengalaman apa, cerita-cerita di Wakanda, nggak apa-apa juga. Silakan Melisania Andriani RA. Nah, itu ada 3 sub pokoknya. Terima kasih sebelumnya Pak, izin perkenalkan. Inovatif dan tetap dengan
Nama saya Melisa Niandiani dengan NIM akhir 15. Nah, waktu itu tuh saya pernah ikut sebuah seminar gitu Pak tentang AMDAL juga. Nah, itu ada penjelasan tentang jenis-jenis AMDAL. Ada AMDAL tunggal, terpadu, sama kawasan. Ya, saya masih bingung Pak antara AMDAL tunggal, AMDAL terpadu itu sama AMDAL kawasan. Terus Bisa dijelaskan inovasi sedikit nggak Pak waktu yang baru tentang bisa itu? menciptakan sesuatu yang baru Nah, atau memperbaiki yang sudah ada di kepengurusan sebelumnya dengan cara yang lebih kreatif dan unik sebelumnya gitu atau ya, menunjukkan kemampuan bahwa makna itu kegiatannya di beradaptasi mana, dengan perubahan sehingga bisa menjadi organisasi yang relevan di zaman yang sekarang. Di Melisa? kekeluargaan, Himaktu tidak hanya tempat untuk berkembang tapi menjadi tempat yang nyaman buat anggotanya di mana Waktu itu kayak seminar online gitu juga Pak. terus mewujudkan himpunan yang solid dan Oke. Itu berarti visi misi. Tahun berapa? di revisi sama teman itu. Jadi pokoknya poinnya itu ada 3 itulah, ada inovatif, inklusif sama kekeluargaan. Inklusif. Melisa? Ini Inovatif kan itu kayak apa-apa itu yang Belum lama, ya, belum lama sih Pak, kayak mungkin sebulan atau dia itu menghargai 2 bulan yang lalu. semua orang tanpa diskriminasi. Jadi kayak Oke. itu kan dari keras Oke. kan kayak kalau tadi kan Saya ada mana tadi ya? sendiri kan yang kalau Oke, di ini. visi. Melisa, gini ya. Kalau kekeluargaan ini kami dari tahun ke tahun sebenarnya karena di visi misi Saya share screen dulu. visi misi waktunya ya ada kekeluargaannya terus sama aja sebenarnya kalian pun pasti ada kekeluargaan. Oke. tahun kami ini enggak ada. Enggak, itu kan Tunggal. visi misi kahim kan, maksudnya visi misi Terpadu. mana ada visi misi himpunan. Kawasan gitu ya. Nah, pada dasarnya, pada prinsipnya biasanya ya AMDAL itu akan dibuat secara individu ya. Jadi biasanya itu secara tunggal maksudnya bukan individu ya. Jadi kalau seandainya nih ITERA ya mau bikin GKU 3. Nah, satu doang nih, satu GKU 3 doang nih ya. GKU 3 doang. Nah, ini AMDAL tunggal nih. Oh, GKU 3 itu mau disebelahkan dengan LaTeX 6. Nah, ya. Oke, nah ini AMDAL-nya dibikin AMDAL terpadu. Ya, oke lah satu AMDAL aja lah. 2 dokumen ini. Kalau kawasan, misalnya ITERA ini di sini. Oh, kawasan yang sebelah sini, oke, misal Lampung Selatan ya, misalnya Lampung Selatan. Nah, ini mau dibikin nih ITERA di sini gitu ya. Nah, jadi satu dokumen aja. Nah, ya. Nah, ini AMDAL kawasan. Yang masih menjadi maksudnya kadang-kadang ya jadi pertanyaan itu untuk membedakan ini dengan KLHS itu seperti apa? Bagaimana nanti gitu ya? Nah, KLHS ini kan baru ya, baru diterbitkan itu peraturannya di tahun 2000. Pokoknya dia baru nih, aturan KLHS ini baru. Dia belum lama ya. Nah, ini baru. Sehingga ya bagaimana nanti kita membedakan, oh saya mau bikin AMDAL kawasan aja gitu ya. Atau ini nanti dikategorikan sebagai KLHS gitu. Nah, ini kan jadinya tidak objektif ya, tapi subjektif. Jadi nanti dinasnya yang akan bilang, "Oh, ini harusnya KLHS namanya." Oh, ini bisa nih AMDAL kawasan aja namanya gitu ya. Nah, ini menjadi PR karena kita punya juga banyak sekali aturan-aturan yang terminologinya kurang tepat atau aturan secara generalnya ada tapi turunannya belum ada gitu ya. Nah, seperti itu tadi Melisa. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ada lagi? Ini mengganggu juga ya. Oke ya, tidak ada. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan dengan sangat baik. Saya mengapresiasi sekali gitu ya. Terima kasih untuk Melisa sudah bertanya gitu ya, menginformasikan bahwa Melisa aktif gitu ya, mendengarkan dan mengikuti perkuliahan. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu kita di kelas offline seperti itu ya. Mungkin itu saja dari saya. Oke, sebelum itu kita bagi tugas dulu langsung atau saya informasikan saja detail tugasnya di GCR. Ya. Saya lempar ke teman-teman.
Mungkin Oke, bisa diinformasikan di GCR saja, Pak. siap. Oke ya. Nah, nanti akan saya informasikan di GCR. Oke, selamat malam teman-teman semua. Kita akhiri kuliah kita malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Amin ya, berdoa selesai. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Kalau ada yang kurang baik, kalau ada yang contoh-contoh yang nyeleneh yang saya informasikan gitu ya, itu hanya sebagai bumbu-bumbu saja ya, itu tidak terjadi di Indonesia gitu ya. Nah, itu terjadi di Wakanda ya. Terima kasih untuk teman-teman semua, sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak. Moy pinjam bentar ya, Moy. Richard Foster.